Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaupun sudah siang, tetap harus semangat pagi ya. Semangat pagi. Pagi, tetap semangat sejarah. Yes. Ayo, semangat pagi. Pagi, Semangat ya, walaupun sudah siang. Setelah yang cowok-cowok tadi Jumatan, tapi tetap belajar untuk siang kali ini. Senang sekali kita dapat bertemu kembali pada pelajaran sejarah pada siang kali ini. Sebelumnya pelajaran apa tadi? Matematika, Pak. Matematika, Pak, susah banget. Oh, matematika. Saya harap bukunya ditutup dulu ya, atau disimpan dulu. Ya, Pak. Baik, untuk sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mbak Umi pimpin doa untuk siang kali ini. Teman-teman siap, berdoa dimulai. Selesai. Ya, sudah siap untuk belajar hari ini? Bagaimana kabarnya? Baik? Luar biasa. Sehat Baik, ya, Pak. walaupun ini saya pun baru sembuh ini ya, tetapi kalian harus tetap jaga kesehatan di rumah, biar cepat kembali ke pembelajaran tatap muka, bisa berkumpul lagi dengan teman-teman yang ada di sekolah. Hari ini siapa yang tidak berangkat sekolah? Nihil, Ada yang tidak berangkat sekolah? Oh, nihil ya, alhamdulillah. Kalau berangkat. berangkat ke sekolah. Nah, ini aturannya ya, saya kondisikan dulu semuanya untuk pembelajaran siang ini. Harap semuanya menyalakan kameranya, biar saya bisa melihat senyum dan semangatnya. Kemudian untuk mikrofonnya mungkin nanti kalau diminta saja ya ketika presentasi ataupun memberikan tanggapan. Oke, setuju ya? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Nah, mungkin sebelum kita mulai pembelajaran, kita tes konsentrasi dulu, ini udah siang ya. Kita lihat gambar yang pertama itu gambar apa? Jago, Pak. Jago. Ayam. Titik. Yakin? Kita lihat ya, gambar Ayam pertama jago. apakah betul gambar jago? Wah, kita di prank. Nah, ternyata belum Ya konsentrasi. Allah. Ya. Tidak ada Jadi yang itu gimana, Pak? Itu gambar apa? Itu, Pak. Ini gambar Ini apa sih? gambar kucing, iya kan? Itu namanya acing, Pak. Ayam kucing. Kita next lagi ya, tes konsentrasi, ayo konsentrasi lagi. Nah, yang kedua ini gambar apa? Kuda, Pak, kuda. Ikan, Pak. Ikan. Kuda. Kuda, oke. Padahal giginya begitu masa kuda. Oke, kita lihat saja ya. Ya, benar sekali ya yang menjawab kuda tadi ya. Dapat hadiah, Pak. Sudah konsentrasi, Dapat nanti hadiah, hadiahnya diambil Alhamdulillah. setelah pembelajaran. Kemudian yang ketiga, ayo kira-kira gambar apa? Gambarku. Itu gambar kodomo, Pak. Kodomo itu ya, Pak. Selendang itu, Pak. Selendang. Oh, itu teman baiknya Mbak Ana. Ya, konsentrasi ya, tadi sudah mulai ada yang betul di gambar kedua. Yang ketiga, ini apa tadi? Komodo, terus apa lagi? Selendang, Pak. Nah, ternyata Batik, adalah batik. gambar seorang Gajah. sebuah Masya gajah ya. Allah. Siapa Ayo, yang ngelukis itu, konsentrasi. Pak? Gajahnya imut, Pak. Lebih semangat lagi ya. Oke, Semangat teman-temanku. semangat. Kita kembali ke pembelajaran. Sudah agak fresh ya. Untuk pembelajaran minggu yang lalu ada yang masih ingat membahas tentang apa? Mungkin Mbak siapa ini di sini saya lihat. Mbak Aisyah. Minggu kemarin pembelajarannya itu tentang dampak kolonialisme di bidang ekonomi dan politik kali. Betul sekali ya, berarti masih ingat dengan pembelajaran minggu yang kemarin. Kemudian untuk pertemuan minggu ini kita akan belajar tentang respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bidang sosial dan pendidikan. Untuk modul ini sudah saya share dari kemarin. Mungkin yang belum share silahkan, yang belum dipindai silahkan dipindai sekarang.
Baik, untuk kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah menganalisis respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme dalam bidang politik, organisasi pergerakan, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. KD 4.7-nya menyajikan hasil analisis respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme dalam bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan dalam bentuk tulisan atau media lain. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, untuk pertemuan kali ini kita akan menggunakan model problem based learning, diharapkan mampu menganalisis respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme dalam bidang sosial budaya dan pendidikan dengan tepat dan menyajikan hasil analisis tentang respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dalam bentuk tulisan dan media lain. Nah, sebenarnya apa sih bermanfaatan dari materi kali ini? Untuk materi kali ini kita akan mengetahui sisi lain ya, sisi lain dari dampak dan respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Contohnya dalam bidang sosial nanti ada runtuhnya feodalisme, kemudian tumbuhnya gerakan mesianisme, dan perkembangan infrastruktur di berbagai aspek. Untuk skenario-nya ada pretest, kemudian selanjutnya kita akan pengantar materi, mengamati gambar, diskusi kelompok, penutup, dan penugasan. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Yang ditanyakan? Belum, Pak, lanjut. Untuk penugasan nanti ada tugas kelompok, kemudian individu pun ada di LKPD yang sudah saya share tadi malam. Jika yang belum share, silahkan share sekarang atau pindai sekarang. Nah, silahkan pretest, saya beri waktu 2 atau 3 menit untuk mengerjakan pretest. Tujuannya adalah untuk memahami kondisi awal ya, kondisi awal pembelajaran, apa yang sudah kalian pahami. Nah, untuk materi kali ini adalah mengenai respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bidang sosial dan pendidikan. Jadi kita bagi dua ya. Yang pertama adalah dalam bidang sosial, itu situ ada munculnya gerakan mesianisme, kemudian protes sosial seperti contohnya gerakan Samin yang ada di Blora. Kemudian dalam bidang pendidikan adanya diskriminasi terhadap pribumi dalam mendapatkan akses pendidikan, itu menyebabkan respon positif yang dengan adanya lembaga pendidikan pribumi yang didirikan oleh orang Indonesia asli seperti Taman Siswa di Jogja dan INS Kayu Tanam di Sumatera Barat. Mungkin sebelum kita masuk ke fase 1, karena ini pembelajaran berbasis masalah ya, kita akan mengorientasi masalah terlebih dahulu atau memperkenalkan sebuah masalah yang ada di Pegunungan Kendeng Samin. Kita ada buka YouTube dulu ya. Ini sekitar 1 menit lebih. Suaranya terdengar enggak? Putus-putus, Mas. Putus-putus, Pak.
Ya, itu ya sebagai pengantar kita mengenai sebuah masalah yang ada di Pegunungan Kendeng. Mungkin ada yang bisa menyampaikan sebenarnya apa yang terjadi di sana. Silahkan. Saya, Pak. Oh, silahkan Mbak Nuri, apa sebenarnya yang terjadi atau yang dilihat dari tadi, video tadi? Itu penolakan pabrik semen yang merusak lingkungan oleh gerakan Samin, Pak. Ya, betul sekali ya. Jadi ini adalah sebuah gerakan Samin yang memang terkenal dari zaman Hindia Belanda, selalu melakukan protes sosial melawan kesewenang-wenangan, mulai dari tidak membayar pajak atau upeti, kemudian pada masa awal pun tidak berebut soal dengan perum perhutani, kemudian sampai sekarang pun mereka memperjuangkan lahan mereka di Pegunungan Kendeng yang sekarang dibangun pabrik semen. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita bagi 3 kelompok. Yang pertama adalah mengenai gerakan Samin, yang kedua adalah perjuangan Taman Siswa, yang ketiga adalah perjuangan di Jalan Seni dan Sastra. Ini sebenarnya sebagian kecil masalah yang sudah saya tulis di LKPD. Nanti kalian bisa lebih lengkapnya, masalahnya ada di LKPD, silahkan kalian kerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Saya kira 3 kelompok cukup, saya beri waktu 5 menit. Nah, ini untuk fase yang kedua. Silahkan akses LKPD ya, di awal tadi sudah saya bagikan linknya, tadi malam pun sudah saya bagikan. Nanti dikerjakan di situ sudah ada. Kemudian yang ketiga adalah penyelidikan. Ini kalian bisa mengambil dari buku, kemudian dari mini modul yang sudah saya share, sumber internet, YouTube, e-jurnal, ataupun dari sumber virtual ya, museum virtual seperti Museum Hargitmas. Dan fase berikutnya adalah kalian kembali ke kelompok masing-masing, menyajikan solusi yang kalian temukan, kemudian menuangkan hasil pengamatan dan pemecahan kalian ke dalam laporan diskusi yang ada di LKPD. Nah, yang fase terakhir atau tahap terakhir adalah mempresentasikan hasil diskusi. Nanti teman-teman yang lain, yang anggota kelompok yang lain, menanggapi atau memberi respon atau pertanyaan. Jadi, mulai saja kita untuk presentasi pada siang kali ini. Silahkan dari kelompok, tidak semua kelompok ya, saya tunjuk aja beberapa kelompok. Kelompok 1 silahkan tentang gerakan Samin, ada yang mau menyampaikan? Pak, saya. Diskusinya. Oh ya, silahkan. Maaf, ini suaranya agak berisik ya, Pak. Enggak apa-apa ya, silahkan. Ya, saya mau di kelompok 1 menemukan beberapa masalah di LKPD. Yang pertama adalah Samin adalah salah satu kelompok masyarakat adat yang tinggal di pedalaman Blora, Jawa Tengah. Masyarakat Samin sejak dulu dikenal selalu menentang penguasa yang memimpin sewenang-wenang. Pada zaman Belanda, mereka dikenal menolak membayar pajak dan upeti. Masyarakat Samin menolak saat tanah mereka hendak dikuasai perum perhutani milik pemerintah. Pada masa sekarang, masyarakat Samin masih berjuang melawan penguasaan Pegunungan Kendeng. Ya, Pak. Ya, itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Pak Karya yang mempresentasikan pada siang kali ini. Kemudian kelompok berikutnya, satu kelompok lagi ya. Mungkin kelompok yang terakhir, kelompok 3, ada yang mau menyampaikan hasil diskusi kelompoknya? Bakri, Pak. Bakri katanya mau menyampaikan. Iya, Pak. Ini kelompok saya, Pak. Silahkan Mas Bakri, ungkapkan. Baik, Pak. Jadi setelah kelompok kami itu berdiskusi, jadi dapat menyimpulkan, Pak, siapapun itu dapat berkontribusi untuk bangsanya, baik melalui profesi, keahlian, dan keahlian masing-masing, Pak. Tidak terkecuali orang-orang yang kita kenal sebagai seniman. Para seniman yang memiliki andil besar di dalam meraih kemerdekaan Indonesia, Pak. Misal contohnya pelukis poster-poster perjuangan yang menghipnotis dan membakar semangat para pejuang, Pak.
di masa sekarang seniman baik seni sastra juga berjuang Pak pastinya dalam berbagai hal mengenai kesetaraan gender misal. Lalu juga ada hak asasi dan masih banyak lainnya. Seperti itu Pak kurang lebihnya. Ya, top sekali Mas Bakri, perwakilan dari kelompok 3, tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Bakri untuk penyampaian presentasinya. Terima kasih Pak. Oke, saya kira cukup untuk 3 kelompok tadi menyampaikan hasil presentasinya. Kemudian kita sampai pada akhir dari pembelajaran kali ini. Sejauh ini apakah semuanya jelas? Kemudian mungkin untuk mengakhiri pertemuan kali ini ada yang mau menyampaikan kesimpulan dari pertemuan kali ini? Silahkan yang mungkin belum menyampaikan tadi, belum presentasi. Ada? Ya, Pak. Oh, Mas Renardi ya. Apa kesimpulan dari pembelajaran kali ini? Baik Pak, menurut saya kesimpulannya yaitu respon praktek kolonialisme dan imperialisme juga ada dalam bidang sosial budaya dan pendidikan. Dalam bidang sosial budaya, munculnya gerakan sosial seperti gerakan mesianisme, seperti gerakan Samin di Blora, kemudian perjuangan melalui karya seni dan sastra. Selain itu, ada juga perjuangan melawan diskriminasi pendidikan Pak, yang dibuktikan dengan adanya lembaga pendidikan Taman Siswa di Jogja dan INS Kayu Tanam di Sumatera Barat. Mungkin itu Pak yang bisa saya simpulkan. Baik, terima kasih Mas Renardi yang berani menyampaikan kesimpulan pada pertemuan kali ini. Lanjut kita ke review apakah pembelajaran kali ini menyenangkan. Mungkin satu orang untuk mewakili teman-teman yang lain. Menyenangkan Pak. Pembelajaran hari ini berjalan menarik. Untuk minggu depan mungkin bisa dilanjutkan dengan lawatan sejarah Pak ke museum atau pembelajaran outdoor. Berarti dari dalam kelas terus Pak. Biar seru Pak. Oke, siap. Nanti saya sampaikan ke Bapak dan Ibu Waka untuk mungkin pembelajaran terpadu dengan mapel lain untuk melakukan pembelajaran outdoor dengan mapel lain ya. Jadi masukan yang sangat bagus dari Mas Arief tadi ya. Kemudian terakhir nilai-nilai seperti apa yang bisa diambil pada pembelajaran kali ini, mungkin manfaat atau apa, silahkan. Saya Pak. Oh, Mas Karyo silahkan. Ya. Setelah mempelajari materi ini, nilai-nilai yang dapat kita ambil yaitu penjajahan atau kolonialisme dapat merusak martabat luhur suatu manusia dan bangsa. Oleh karena itu, kita tidak boleh menjajah atau memperlakukan orang lain dengan tidak adil. Memang kodratnya sih manusia harus memberi respon atau melawan dalam menghadapi ketidakadilan seperti tadi suku Samin gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Karyo yang menyampaikan nilai-nilai yang sangat bagus untuk pertemuan kali ini yang bisa kita dapatkan ya. Dan ini untuk post test, silahkan setelah ini dikerjakan, di scan dulu, kemudian dikerjakan. Ada waktunya nanti dibatasi, kalau memang waktunya sudah habis nanti akan hilang sendiri ya. Jadi apa adanya. Kemudian ada penugasan dari rumah, itu membuat kelompok, kemudian membuat karya tulis sederhana. Ini sudah saya tulis juga di LKPD, silahkan dibuka lagi LKPD-nya untuk pertemuan yang kali ini. Baik, terima kasih. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Belajar sejarah itu menyenangkan, bukan? Menyenangkan. Terima kasih, selamat. Sebelum kita tutup, kita ucapkan dulu alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ali. Terima kasih Bapak Ali Widodo. Terima kasih Pak Ali. Sama-sama.